Halo semua, saya Mona. Selamat datang di channel YouTube saya, Romona Christian Saragi. Kali ini saya akan memberikan suatu ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua, khususnya bagi kamu-kamu yang saat ini sedang menempuh kuliah di jurusan ekonomi. Oke, pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan sedikit ilmu tentang uang, yaitu pengertian uang, syarat uang, fungsi uang, uang kartal dan uang giral, serta permintaan dan penawaran uang. Uang berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Uang digunakan sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Uang berupa lembaran kertas dan kepingan logam yang bermanfaat dalam kegiatan pertukaran jual beli. Pengertian uang. Uang merupakan sebagai sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Menurut ilmu ekonomi klasik, uang diartikan suatu benda yang diterima masyarakat umum di suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai alat tukar. Menurut ilmu ekonomi modern, uang diartikan suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli, penimbun kekayaan, dan pembayaran utang. Ada beberapa pendapat para pakar atau ahli ekonomi dalam mendefinisikan uang, di antaranya sebagai berikut. 1. Robert Schott menyatakan uang adalah sesuatu yang umum diterima untuk pembayaran barang-barang. 2. Albert Gerhard menyatakan uang adalah kekayaan yang oleh pemiliknya dapat dibayarkan kepada sejumlah utang dengan segera dan tanpa menunda. 3. Rowling G. Thomas menyatakan uang adalah sesuatu yang siap dan umum diterima oleh publik dalam pembayaran penjualan barang-barang, jasa-jasa, dan milik bernilai serta untuk pembayaran utang. 4. George N. Ham menyatakan uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran dan segera dapat mengatasi kesukaran-kesukaran dari barter. Syarat uang. Suatu benda dapat digunakan sebagai uang jika memenuhi syarat-syarat antara lain bernilai stabil, bersifat tahan lama, mudah dibawa dan disimpan, jumlahnya terbatas, serta terdiri atas beberapa nilai. Fungsi uang. A. Fungsi asli. Fungsi asli uang antara lain sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Sebagai alat tukar, uang memudahkan kegiatan pertukaran barang dan atau jasa. Adanya uang, kesulitan pertukaran dengan barter dapat diatasi. Sedangkan sebagai alat satuan hitung, uang dapat memudahkan dalam menentukan nilai atau harga suatu barang dan atau jasa di pasar yang sangat variatif sehingga dibutuhkan uang sebagai satuan hitung. B. Fungsi turunan. 1. Alat pembayaran yang sah. Uang dapat digunakan untuk membeli barang dan atau jasa. Dengan uang, masyarakat dapat membayar barang dan atau jasa yang dibutuhkan. Rupiah merupakan alat pembayaran sah yang berlaku di wilayah Indonesia. 2. Alat pembayaran utang. Uang berfungsi untuk melakukan pembayaran utang. Uang dapat dijadikan sebagai standar pembayaran utang. Sebagai alat pembayaran utang, uang digunakan oleh debitur untuk dibayarkan kepada debitur. 3. Alat penunjuk harga. Saat membeli barang dan atau jasa, seseorang perlu mengetahui nilainya. Nilai tersebut dapat diketahui dari harga barang dan atau jasa. Untuk menentukan harga barang dapat menggunakan uang. Dengan demikian, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. 4. Alat penimbun atau penyimpan kekayaan.
Uang dapat digunakan sebagai alat penimbun kekayaan seseorang atau perusahaan. Uang merupakan bagian kekayaan yang menunjukkan besarnya finansial yang dimiliki seseorang. 5. Alat penggerak kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Keberadaan uang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap orang berusaha mencari uang dengan melakukan kegiatan ekonomi. Keinginan ini disebabkan uang merupakan sebuah kebutuhan dalam menjalani kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Uang kartal dan uang giral. Lembaga yang menerbitkan uang kartal adalah Bank Sentral, Bank Indonesia. Uang kartal meliputi uang kertas dan uang logam. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum. Uang giral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga, yaitu saldo rekening koran atau rekening badan usaha atau perorangan di bank. Jenis uang giral yaitu cek, giro, dan transfer telegrafis. Hingga saat ini, pemakaian uang tunai sebagai alat pembayaran terus berkurang. Uang tunai mulai digeser dengan uang elektronik atau e-money. Di beberapa toko retail modern mulai disediakan mesin pembayaran khusus untuk e-money. Bahkan, di stasiun atau tempat objek wisata di kota besar juga mulai memanfaatkan e-money sebagai alat pembayaran. Dengan e-money yang berbentuk kartu pintar atau aplikasi penyedia e-money seperti Dana, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya, masyarakat dapat membawa uang dalam jumlah banyak. Dengan e-money inilah masyarakat dapat melakukan pembayaran secara praktis. Permintaan dan penawaran uang. Uang merupakan alat pembayaran dalam kegiatan jual beli. Oleh karena digunakan dalam kegiatan perdagangan, berarti uang telah beredar dalam masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan permintaan uang dan ada masyarakat yang melakukan penawaran uang. Permintaan uang. Permintaan uang merupakan keinginan seseorang untuk memegang uang tunai dan mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Dalam memegang uang tunai, masyarakat memiliki motif tertentu yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. 1. Motif transaksi. Kegiatan produksi barang dan atau jasa menimbulkan transaksi perdagangan. Uang tunai digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi perdagangan. Pada rumah tangga perusahaan, uang tunai digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Bagi rumah tangga konsumen, uang digunakan untuk membeli barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. 2. Motif berjaga-jaga. Seseorang tidak akan mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa depan. Oleh karena itu, seseorang perlu menyisihkan sebagian pendapatan sebagai dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan tidak terduga pada masa depan. Misalnya, uang tunai diperlukan untuk membiayai pengobatan pada saat sakit. 3. Motif spekulasi. Motif spekulasi muncul akibat kepercayaan masyarakat terhadap ekspektasi uang pada masa depan. Pada masa depan diharapkan uang memberikan keuntungan bagi si pemilik. Masyarakat pun lebih menyukai menyimpan kekayaan dalam bentuk uang, emas, dan surat berharga. Kekayaan tersebut dapat dijadikan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa datang. Faktor yang memengaruhi permintaan uang. Permintaan terhadap uang tunai dapat meningkat karena pengaruh tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Faktor lain yang memengaruhi permintaan uang antara lain jumlah kekayaan masyarakat, selera masyarakat, ketersediaan fasilitas kredit, kepastian pendapatan yang diharapkan, ekspektasi terhadap harga secara umum, dan sistem pembayaran yang berlaku. Penawaran uang berkaitan dengan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Makin banyak jumlah uang yang beredar, makin besar uang yang ditawarkan. Sebaliknya, makin sedikit jumlah uang yang beredar,
makin sedikit pula jumlah uang yang ditawarkan. Jenis uang yang beredar dalam masyarakat terdiri atas M1, M2, dan M3. M1 terdiri atas uang kartal dan uang giral. M2 merupakan bentuk uang yang lebih luas, yaitu uang kartal dan uang giral, ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi dapat diubah menjadi uang kartal dan uang giral dengan cepat. Contoh uang kuasi adalah deposito berjangka pendek, kurang dari 1 tahun dan tabungan. Sedangkan M3 merupakan gabungan dari uang kartal, giral, kuasi, dan deposito berjangka panjang. Deposito berjangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Deposito berjangka merupakan simpanan bank yang dapat diambil setelah periode tertentu sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Faktor yang mengaruhi penawaran uang. Jumlah uang yang beredar berkaitan dengan tingkat inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan deflasi, serta tingkat produksi atau pendapatan nasional. Teori kuantitas uang Irving Fisher. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori ini menyatakan perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi perubahan harga pada umumnya. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T. Dengan keterangan, M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah tingkat perputaran uang, P adalah harga barang, dan T adalah volume barang atau perdagangan. Daya beli uang atau permintaan uang ditentukan jumlah uang yang beredar. Asumsi yang digunakan agar rumus tersebut berlaku adalah tingkat perputaran uang atau V tetap dan volume barang atau perdagangan atau T bersifat tetap. Terima kasih sudah mendengarkan materi tentang uang dari saya Romone Christian Saragi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita dalam bidang ekonomi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengejaan, dan mohon dimaafkan dengan suara audionya yang kurang bagus ya. Sampai jumpa.